Halo pembelajar hebat. Selamat datang di video pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Belajar kreatif, aktif, mandiri, dan setara. Pada tema pembelajaran kita kali ini adalah Bahasa Indonesia, tentang kalimat definisi, dan kalimat deskripsi. Sebelum memulai pelajaran, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Anda yang telah menjadi peserta didik di PKBM Tanda Genap. Karena kami yakin bahwa Anda akan menjadi peserta didik yang hebat, terus semangat dalam belajar demi meraih cita-cita. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan nikmat sehat dan keimanan. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar pelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tema pembelajaran kali ini adalah tentang kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menyusun laporan hasil observasi. Perhatikan pernyataan berikut ini. Sapi adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Apa yang terpikirkan oleh kalian? Banyak sekali pertanyaan tentunya. Mari kita bahas bersama-sama. Kalimat definisi merupakan kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal aktivitas, dan lain-lain. Kalimat definisi sering digunakan dalam teks laporan dan merujuk pada sebuah istilah teknis atau ilmiah tertentu. Kalimat definisi ini membantu pembacanya untuk mengetahui atau memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam sebuah tulisan. Kalimat definisi biasanya menggunakan kopula, seperti kata adalah, merupakan, dan yaitu. Fungsi dari kalimat definisi adalah untuk memberikan pemaknaan ataupun arti mengenai suatu hal. Di dalam kalimat definisi, kata penghubung ataupun penjelas yang dipakai adalah ialah, bahwa, yakni, dan juga sebagainya. Mari kita simak tentang ciri-ciri kalimat definisi. 1. Penjelasan dan makna. Ciri-ciri kalimat definisi yang paling menonjol adalah penjelasan makna. Bagian yang dijelaskan adalah mengenai topik yang dibicarakan dalam paragraf ataupun tulisan tersebut. 2. Bersifat umum, walaupun sudah dijelaskan secara rinci, tapi kalimat definisi tidak merujuk pada bagian-bagian dari benda yang dijelaskan. Definisi harus bersifat fakta umum, yang juga dipahami oleh masyarakat luas. 3. Ada di dalam karya ilmiah. Kalimat definisi biasanya ditemukan di dalam karya ilmiah. Hal itu bertujuan untuk memudahkan para pembaca untuk memahami dan menangkap topik dan juga objek yang akan dijelaskan dalam karya ilmiah tersebut. 4. Bersifat transitif. Kalimat definisi dapat kalian bolak-balik dan tidak akan mempengaruhi arti maupun maknanya. Hal itu disebabkan oleh sifatnya yang cenderung lebih bebas dan mudah dipahami oleh banyak orang. 5. Tidak ada kiasan. Kalimat definisi merupakan kalimat yang tidak mengandung kiasan. Kiasan justru akan menyulitkan pembaca untuk memahami struktur dan juga makna penting dari objek yang akan dibahas di dalam teks. 6. Tidak selalu ada di dalam setiap teks. Salah satu keunikan yang ada di dalam kalimat definisi adalah kalimat yang satu ini tidak selalu ada di dalam setiap teks. Berikut ini adalah contoh kalimat definisi. Contoh pertama, Indonesia adalah paru-paru dunia yang kedua. Negara ini mempunyai hutan yang sangat lebat, yang bisa memberikan banyak oksigen untuk makhluk hidup yang ada di sekitarnya bahkan kepada dunia. Di negara ini, ada beberapa tumbuhan dan hewan khas, seperti misalnya kayu cendana, matoa, burung cendrawasih, orangutan, dan juga komodo. Contoh kedua, manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna, karena bisa berpikir dan bisa membentuk sebuah peradaban. Contoh ketiga, rakyat adalah orang-orang yang menjadi penduduk dari suatu negara, mempunyai derajat yang sama di mata hukum, dan mempunyai hak yang sama tanpa memandang status sosial. Kalian perlu tahu, ada beberapa jenis kalimat definisi. Saya akan berikan jenis-jenis dan contohnya berikut ini. 1. Definisi nominal. Merupakan kalimat definisi yang menjelaskan tentang arti suatu istilah, yang berisi informasi untuk memberi pemahaman tentang istilah tersebut. Contohnya, ikan adalah hewan yang hidup di air. 2. Definisi paradigmatis, yaitu kalimat yang berisi tentang nilai yang dipandang seseorang
dan tujuannya adalah untuk mempengaruhi para pembacanya. Contohnya, makanan tersebut ditata dengan sangat cantik, sehingga membuat orang ingin mencicipinya. 3. Definisi luas merupakan kalimat yang menjelaskan suatu objek secara umum dan bisa diterima oleh masyarakat. Umumnya berisi fakta yang singkat, padat, jelas, dan aktual. Contohnya, selalu menggunakan masker saat di tempat umum adalah salah satu langkah pencegahan COVID-19. 4. Definisi formal, kalimat penjelasan yang disusun berdasarkan logika yang dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya, biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, dan evolusi. 5. Definisi operasional merupakan kalimat yang berisi pedoman untuk melakukan sesuatu. Contohnya, rebus mie selama 3 menit, lalu tiriskan dan campur dengan bumbunya. Itulah penjelasan dan contoh tentang kalimat definisi. Mari kita coba kemampuan kalian untuk mendefinisikan sesuatu. Saya akan membagi kalian semua menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama harus mendefinisikan telepon genggam pada masa lalu. Sekarang, kelompok kedua akan mendefinisikan telepon genggam pada zaman sekarang. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus suatu benda. Sifat-sifat tersebut merujuk pada hal khusus yang dapat ditangkap oleh panca indera. Misalnya berupa ukuran, besar, kecil, dan tinggi rendah. Warna, seperti merah, kuning, dan biru. Rasa, seperti manis, pahit, getir, halus, dan kasar. Kalimat deskripsi membantu pembaca membayangkan apa yang sedang dibicarakan, seolah-olah seperti melihat, merasakan, atau mengalaminya sendiri. Definisi lain dari kalimat deskripsi adalah kalimat yang melukiskan atau menggambarkan suatu objek secara rinci dan jelas, agar pembaca seakan-akan mengindra sendiri objek tersebut. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan objek secara jelas dan rinci. Sampai di sini, kalian juga harus tahu ciri-ciri dari kalimat deskripsi. 1. Digunakan untuk menggambarkan sesuatu. 2. Penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera tubuh. 3. Membuat pembaca seakan ikut merasakan yang dideskripsikan. 4. Menjelaskan ciri-ciri objek secara rinci dan jelas. Tahukah kalian? Kalimat deskripsi juga punya beberapa jenis. 1. Deskripsi subjektif, yakni jenis kalimat yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu menurut sudut pandang penulis. 2. Deskripsi spasial, yaitu kalimat yang menjelaskan secara rinci tentang sebuah ruangan, tempat, atau benda. 3. Deskripsi objektif, yakni kalimat memberi penjelasan secara apa adanya, tanpa memberikan opini sang penulis. Berikut ini kami sajikan beberapa contoh kalimat deskripsi. Ikan paus memiliki tubuh yang sangat besar. Budi memiliki postur badan yang tinggi, berkulit putih, dan berambut lurus dan hitam. Penglihatan kucing sangatlah tajam dan sangat baik. Bangunan SD Nusa Bangsa sudah mulai rapuh, dan atapnya sudah banyak yang bocor. Perlu kalian ketahui juga, kalimat deskripsi juga punya ciri-ciri tersendiri dalam kaidah kebahasaan yang digunakan. Berikut ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. 1. Penggunaan kata khusus untuk menggambarkan objek. 2. Kalimat yang rinci dalam penggambaran objek. 3. Memuat kata sinonim dengan emosi kuat. 4. Biasanya terdapat penggunaan majas di dalamnya. 5. Terdapat kata ganti orang. Mari kita review kembali apa saja yang sudah kita saksikan sepanjang pembelajaran hari ini. 1. Apa yang dimaksud dengan kalimat deskripsi? Berikan contohnya. Jawabannya adalah kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Contohnya adalah, capung memiliki mata yang dapat melihat sampai 360 derajat. 2. Bagaimana ciri-ciri kalimat deskripsi? Jawabannya adalah,
Ciri-ciri kalimat deskripsi adalah digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera tubuh, membuat pembaca seakan-akan ikut merasakan apa yang dideskripsikan, dan menjelaskan ciri-ciri objek secara rinci dan jelas. 3. Apa yang disebut dengan kalimat deskripsi? Jawabannya adalah, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang berusaha untuk menggambarkan sesuatu seperti benda, tempat, atau keadaan. Setelah kalian menyimak dan menyaksikan pembelajaran hari ini tentang kalimat definisi dan deskripsi, silakan kalian berikan satu contoh kalimat definisi dan satu kalimat deskripsi dari media cetak atau media elektronik tentang apapun. Berikan jawaban kalian di kolom komentar. Itulah pembelajaran kita tentang kalimat definisi dan deskripsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah belajar hari ini. Tetaplah menjadi pelajar yang kreatif, aktif, dan mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan untuk kita semua. Sampai jumpa di materi belajar selanjutnya.